Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tadi sebelumnya hukum-hukum fa'il yaitu bila fa'ilnya tasniah, fa'ilnya jamak atau fa'ilnya mufrad sama aja. Di fi'il tetap nggak ada tanda tasniah, nggak ada tanda jamak. Koma zaidun tetap koma zaidani tetap koma zaiduna sama. Ini. Wa minal arabi mayulhiqul fi'la alamata tasniyati wal jam'i idza kana al fa'ilu musannan aw majmu'an. Fatakulu. Sebahagian dari orang Arab itu siman yulhiku yang menghubungkan ianya siman akan fi'il, akan apa dihubungkan? Akan tanda tasniyah wal jam'i dan tanda jamak. Idza kana al fa'ilu apabila adalah fa'il itu tasniyah atau majmu'an atau jamak. Jadi ada sebahagian orang Arab. Nah, sebahagian orang Arab dia menaruh atau menghubungkan kepada fi'il tanda tasniyah atau tanda jamak. Bila fa'ilnya tasniyah atau jamak. Fa'ilnya tasniyah, di fi'il ada tanda tasniyah. Fa'ilnya jamak, di fi'il ada tanda jamak. Fatakulu, maka engkau kata, qoma zaidani, berdirilah dua orang si Zaid. Jadi qoma fi'il madhi, zaidani fa'ilnya. Fa'il marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Karena fa'ilnya tasniyah, di fi'il dikasih tanda tasniyah yaitu alif. Nah, jadi yang fa'ilnya tetap zaidani. Adapun alif itu huruf, bukan isim lagi, huruf yang menunjukkan kepada tasniyah. Yang Arabnya koma fi'il madhi. Dibina di atas patah, alif itu tanda tasniyah. Zaidani fa'il koma, fa'il marfu tanda rafa alif karena isim tasniyah. Qamu zaiduna, berdirilah oleh banyak si Zaid. Karena fa'ilnya zaiduna jamak, di fi'il dikasih tanda jamak yaitu waw. Wa qumnal hindatu, berdirilah oleh beberapa orang si Hindun. Karena fa'ilnya jamak muannas hindatun, di fi'ilnya dikasih tanda jamak qumna. Yang menjadi fi'il tetap hindatu, zaiduna dan qamu. Wa tusamma lughatan akalunil baraghi su. Dinamakan akan dianya Arab tadi. Dinamakan akan dianya model menghubungkan fi'il tanda tasniyah atau jamak. Dinamakan akan dianya Arab itu akan lugat akalunil baraghisu. Namanya lugat akalunil baraghisu. Apa arti akalunil baraghisu? Memakan akan aku oleh nyamuk. Akaluni memakan akan aku oleh nyamuk baraghisu. Jadi akalu ini fi'il madhi. Wow, huruf yang menunjukkan kepada jamak. Karena fa'ilnya baraghisu jamak. Karena fa'ilnya jamak, mereka menambah di fi'il tanda jamak yaitu waw. Jadi fa'ilnya tetap baraghisu bukan waw. Akaluni, akalu fi'il madhi. Waw ini huruf yang menunjukkan kepada jamak fa'ilnya. Nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul akalu. Memakan akan aku oleh siapa? Oleh nyamuk. Baraghisu nyamuk. Baraghisu fa'il marfu tanda rafa' dhamma. Jadi mereka dinamakan dengan lugat akalunil baraghisu. Kenapa? Li'anna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim. Karena bahwa sungguh ini lafad akalunil baraghisu. Karena bahwa sungguh ini lafad itu sumi'a. Didengarkan akan dianya ini lafad dari sebahagian mereka. Karena kabilah mereka mengucapkan kata-kata seperti ini, di fi'il dihubungkan tanda jamak kalau fa'ilnya jamak, akhirnya mereka disebut lugat akalunil baraghis. Wa minhul hadis yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Wa minhu sebahagian darinya lugat akalunil baraghis itu. Wa minhu sebahagian darinya itu al hadis yata'aqabu fikum, mengintip pada kamu oleh malaikat bil laili di malam, wa malaikatun bin nahar dan oleh malaikat di siang hari. Jadi yata'aqabun ini fi'il mudhari, kelihatan ini kan wawnya fa'ilnya padahal bukan. Yata'aqabun fi'il mudhari, tugasnya merapakkan fa'il. Fa'ilnya malaikatun. Karena malaikatun jamak, jadi di waw di yata'aqabu itu ditanda diberikan tanda jamak yaitu waw. Jadi yang menjadi fa'ilnya tetap malaikatu, bukan waw ini. Yata'aqabun atau mengintip
pada kamu oleh malaikat di malam dan oleh malaikat di siang hari. Ini hadis. Jadi hadis Nabi ini berarti mengikuti lugat Arab ini tadi, yaitu Arab akalunil baragis. Wasahih ini ada. Wasahihu annal alifa wal wawa wan nuna ahrufun dalatun ala tasniyah wal jam'i. Wasahih, dan bermula pendapat yang sahih itu bahwa sungguh alif dan waw dan nun itu huruf-huruf dalatun yang menunjukkan dianya huruf ala tasniyah kepada tasniyah wal jama' dan kepada jama', wa annal fa'ila, dan bahwa sungguh fa'il itu ma ba'daha, bahwa sungguh fa'il itu ma sesudahnya huruf. Jadi yang sahih menyatakan bahwa alif yang ada pada fi'il ketika fa'ilnya tasniyah, atau waw pada fi'il ketika fa'ilnya jamak mudzakkar, atau nun pada fi'il ketika fa'ilnya jamak muannas, itu namanya huruf-huruf yang menunjukkan kepada tasniyah dan jamak. Dia bukan domer tapi huruf. Yang menjadi fa'il tetap kalimat sesudahnya. Seperti dalam hadis tadi. Lanjut. Wa minha annahu yajibu ta'nisul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madhi wa bita'il mudhara'ati fi awalil mudhari'i idza kana al-fa'ilu muannasan hakikiyat ta'nisi. Sebahagian darinya hukum fa'il itu bahwa sungguhnya fi'il wajiblah oleh menta'nis fi'il dengan apa dita'nis? Dengan ta yang sukun pada akhir fi'il madhi dan dengan ta mudhara'ah pada awal mudhari'. Idza kanal fa'ilu, bila adalah fa'il itu muannasan hakikiyat ta'nis. Apabila adalah fa'il itu muannas yang hakiki ta'nis. Muannas hakiki maksudnya. Sebahagian hukum fa'il lagi wajib mentakniskan fi'il. Di fi'il mesti ada ta ta'nis yang sukun bila fi'ilnya fi'il madhi. Di fi'il madhi mesti ada ta ta'nis yang sukun. Atau di fi'il mudhari' mesti ada ta mudhara'ah yang menunjukkan kepada muannas bila fa'ilnya muannas hakiki. Begini, muannas dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Muannas hakiki maksudnya satu isim memang perempuan sebenarnya, ada jenis kelaminnya, punya jenis kelamin yang menunjukkan dia perempuan. Ada lagi namanya muannas majazi. Muannas majazi yaitu kata-kata satu isim yang dia nggak ada jenis kelamin, tapi orang Arab menggolongkannya ke dalam muannas. Disebutlah dia muannas majazi. Seperti matahari. Matahari dalam bahasa Arab dianggap muannas, tapi dia nggak punya jenis kelamin. Bagaimana cara mengetahui kalimat itu muannas atau tidak? Kita nggak paham karena kita bukan orang Arab. Nanti kita baca satu kitab, di mana dalam kitab itu semua dikumpulkan. Mana kalimat-kalimat isim-isim yang dianggap muannas majazi. Nah, udah. Contoh nahu. Qamat Hindun takumu Hindun. Berdirilah oleh si Hindun. Takumu sedang berdirilah si Hindun. Qama fi'il madhi. Hindun fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Karena Hindun ini muannas hakiki, artinya dia seorang perempuan berjenis kelamin perempuan, maka di fi'il dikasih ta ta'nis. Inilah ta ta'nis yang menjadi tanda fi'il di awal kitab. Nah, tanda fi'il ada kat, sin, sofa dan ta ta'nis yang sukun, ini dia. Jadi yang Arabnya qama fi'il madhi, qamat fi'il madhi, ta ta'nis yang sukun untuk menunjukkan fa'ilnya muannas. Hindun fa'ilnya hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian takumu Hindun. Jadi takumu bukan yakumu. Nah, karena takumu itu hiya. Yakumu, yakumani, yakumu, takumu. Takumu itu untuk perempuan. Karena fa'ilnya perempuan, muannas hakiki, maka pakai takumu, nggak boleh yakumu. Kesimpulannya, di fi'il madhi mesti ada ta ta'nis. Di fi'il mudhari' mesti ada ta mudhara'ah bila fa'ilnya muannas hakiki. Wa yajuzu tarkut ta'i idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nisi. Dan bolehlah oleh meninggalkan ta apabila adalah fa'il itu majazi ta'nis. Boleh enggak pakai ta? Boleh enggak pakai ta di fi'il madhi? Ta ta'nis yang sukun atau ta mudhara'ah di fi'il mudhari' bila fa'ilnya majazi ta'nis. Yang menjadi fa'ilnya muannas majazi, bukan muannas hakiki. Jadi pakai ta boleh enggak pakai ta? Boleh. Contoh, tala'a syamsu. Terbitlah oleh matahari. Tala'a fi'il madhi, merafa'kan fa'il. Syamsu fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Syamsu ini
Orang Arab menyatakan dia benda mu'annas walaupun nggak ada jenis kelaminnya, namanya mu'annas majadi. Karena dia mu'annas majadi, maka di fi'ilnya nggak perlu ada ta anis, nggak harus tola'at. Tola'at asyamsu, nggak harus. Nah, nggak harus tola'at. Kita baca tola'at juga boleh. Tola'atis syamsu boleh. Tapi nggak pakai ta juga boleh. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ini. Ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an. Tidak adalah salat mereka di depan Ka'bah melainkan itu muka'an, sorak-sorai, tepuk tangan. Kita yang jadi poinnya bukan itu salat. Wa kana salatuhum. Ma manafi kana fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, salatu isim. Isim marfu' dan rafa' dhammah, mudhaf salatuhu misal dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Artinya salatu ini dianggap muannas majazi. Nah, muannas majazi. Enggak ada jenis kelaminnya. Jadi makanya di kana enggak ada ta anisnya, bukan wa makanat. Wa makanat salatuhum, tapi wa makana. Wa makana salatuhum 'indal baiti illa muka'an. Wa hukmul musanna wal majmu'i jam'at tashihin hukmul mufradi fatakulu qamat zaidani qamat zaiduna qamatil muslimatani qamatil muslimatu. Wa hukmul musanna, dan bermuka hukum tasniyah dan jamak. Dan bermula hukum tasniyah. Hukum jamak. Jamak bagaimana? Jam'at tashihin akan sebagai jamak tashih. Jamak tashih maksudnya jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Dan bermula hukum tasniyah, hukum jamak akan sebagai jamak sahih itu hukum mufrad. Jadi bila yang menjadi fa'ilnya tasniyah atau jamak, baik jamak mudzakkar atau jamak muannas, itu hukumnya sama seperti mufrad tadi. Maksudnya gimana? Kalau fa'ilnya tasniyah mudzakkar, di fi'il nggak usah ada tanda tasniyah dan nggak usah ada ta ta'nas. Memang nggak boleh ada ta ta'nas karena muzakkar. Atau jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Yang jadi fa'il. Di fi'ilnya tetap nggak ada tanda jamak seperti di atas dan nggak ada tanda ta'nis. Nah, sama seperti hukum mufrad. Contoh dulu, qama zaidani, berdirilah oleh dua orang si Zaid. Jadi zaidani fa'ilnya, hukum fa'il marfu' dan rafa' alif karena isim tasniyah. Nah, jadi fi'ilnya tetap nggak ada ta ta'nis, memang nggak boleh ada ta ta'nis karena ini mudzakkar. Kemudian nggak ada tanda tasniyah. Qamat zaiduna, berdirilah oleh banyak si Zaid. Ini yang jadi fa'ilnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti dia tetap seperti mufrad, seperti qama zaidun. Qamatil muslimatani, berdirilah oleh dua orang muslimah. Karena muslimatani ini tasniyah dan dia muannas dari muslimatun, berarti qomat. Arti hukum tasniyah hukum jamak seperti hukum mufrad maksudnya begini. Jamak muzakkar yang menjadi fa'il atau isim tasniyah yang menjadi fa'il, berarti fi'ilnya nggak ada ta ta'nis. Jamak muannas yang menjadi fa'il, berarti di fi'ilnya ada ta ta'nis, seperti sama juga seperti yang menjadi fa'ilnya mufrad muannas. Jadi qamat muslimatani. Jadi muslimatani fa'ilnya isim tasniyah karena dia muannas berarti kasih ta. Muannas hakiki. Qamatil muslimatu, berdirilah banyak si muslimah, perempuan muslimah. Dan muslimatu jamak. Karena dia muannas makanya di fi'ilnya ada tanda muannas. Ta sukun. Ya. Artinya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, isim tasniyah sama seperti fa'il mufrad. Bila fa'il mufrad mudzakkar di fi'il nggak ada tanda tasniyahnya. Bila fa'ilnya mufrad muannas berarti di fi'ilnya ada tanda muannas. Wa amma jam'u taksiri fa hukmuhu hukmul majazi ta'nih. Dan adapun bermula jamak taksir. Nah, adapun bermula jamak taksir, fa hukmuhu maka bermula hukumnya jamak taksir itu hukum majazi ta'nih, hukmul majazi ta'nis. Bila jamak taksir yang menjadi fa'il, jamak taksir yang menjadi fa'il
Ini sama seperti hukum yang menjadi fa'ilnya ta'anis majazi. Artinya di fi'il boleh ada ta'nya, boleh juga nggak ada ta'nya. Nah, itu kalau jamak taksir. Kita lihat contoh dulu. Takulu, kau kata, qamar rijalu. Berdirilah oleh banyak laki-laki. Ini qama fi'il madhi, ar-rijalu fa'il. Fa'il marfu' dan rafa' dhammah karena dia jamak taksir. Rijalun pada dasarnya dia mudzakkar. Tapi karena dia dijamak dengan jamak taksir, dia dianggap seperti ta'anis majazi. Artinya di koma boleh ada ta ta'anis, boleh juga nggak ada ta ta'anis. Qamar rijalu, nggak ada ta ta'anisnya boleh. Atau qamatir rijalu, bangunlah oleh banyak lelaki, boleh. Jadi bukan berarti ta ini menunjukkan rijalu ini perempuan, enggak. Karena ini meninjau lafadznya. Karena lafadznya jamak taksir dianggap ta'anis majazi. Jadi di fi'il boleh ada tanda ta ta'anis, boleh juga tidak ada ta ta'anis. Qamal hunudu, berdirilah banyak si Hindun. Karena hunudu ini lafadznya jamak taksir, walaupun dia sebenarnya perempuan. Kalau ditinjau maknanya dia perempuan, di sini ditinjau lafadznya karena jamaknya jamak taksir, Hindun, Hindani, hunud. Begitu dia jadi jamak taksir, di fi'ilnya boleh ada ta ta'anis, boleh enggak. Tinjau lafadz. Wa qamal hunudu, bangunlah banyak si Hindun. Ini hunudu ini fa'il qamat, hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Ini dikasih ta ta'anis. Nah, karena ini namanya muannas majazi. Jadi jamak taksir masuk dalam kategori ta'anis majazi. Bila jamak taksir yang menjadi fa'il, di fi'il boleh ada ta ta'anis, boleh tidak. Beda dengan di atas tadi. Jamak muzakkar yang menjadi fa'il, dia sama seperti mufrad. Kalau mufrad muzakkar nggak ada tanya. Jamak muannas salim sama seperti mufrad. Karena mufradnya muannas berarti di fi'ilnya ada tanda ta'anis. Wa minha annal asla fihi ayyaliya fi'lahu summa yuzkarul maf'ulu nahu. Dan sebahagian darinya hukum fa'il, bahwa sungguh asal padanya fa'il itu ayyaliya, mengiringi ianya fa'il akan fi'ilnya. Summa yuzkarul maf'ulu, kemudian disebutkan akan maf'ul. Nahu, demikian itu seumpama wa warisa Sulaimanu Dauda. Hukum fa'il selanjutnya, asal pada fa'il dia mengiringi fi'il. Asalnya mengiringi fi'il. Fi'il sesudahnya langsung fa'il, itu asalnya. Jadi asal pada fa'il langsung mengiringi. Begitu fi'il, sesudah fi'il langsung fa'il. Kemudian baru disebutkan maf'ul. Contoh, wa warisa Sulaimanu Dauda. Mewarisi oleh Sulaiman akan Daud. Warisa fi'il madhi. Sesudah fi'il langsung fa'ilnya, itu asalnya. Sulaimanu fa'il, hukum fa'il marfu' dan rafa' dhammah, Dauda maf'ul. Mewarisi oleh Sulaiman akan Daud. Jadi asalnya fi'il, fa'il baru maf'ul. Yang penting nggak boleh fa'il duluan di belakang, nggak boleh. Yang penting di belakangnya ada fi'il, kemudian langsung fa'il dan maf'ul, itu aslinya. Tapi boleh dibalik. Waqad yata'akharul fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu jawazan. Dan kadang-kadang tertakhirlah oleh fa'il dan terdahululah oleh maf'ul jawazan nisbah harus. Kadang-kadang tertakhir fa'il, artinya apa? Fi'il dulu, fi'il kemudian maf'ul baru fa'il, ada. Kadang-kadang tertakhir fa'il. Fa'ilnya telat di ujung banget, terdahululah maf'ul, nisbah harus. Fi'il, maf'ul baru fa'il, telat, boleh. Contoh, walaqad jaa'a ala fir'aunan nudhuru. Dan sungguh telah datang kepada keluarga Fir'aun oleh pemberi peringatan. Wow, di sini bisa huruf ataf atau tergantung di belakangnya. Atau wa isti'naf, lam huruf taukid, qad ini huruf tahqiq. Ja'a fi'il madhi dibina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul, ala maf'ul ja'a. Jadi fi'il langsung maf'ul. Ala maf'ul ja'a, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah, mudhaf ala fir'auna mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. An-nuzuru fa'il ja'a, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah jamak taksir. Jadi masalahnya begini, fi'il maf'ul baru fa'il. Nah, ini contoh boleh, nggak wajib. Nah, pada dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul. Ini fi'il, maf'ul, fa'il. Boleh. Kewujuban,
Dan kadang-kadang wajib mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Ada. Fi'il, wajib maf'ul, kemudian baru fa'il. Ada alasan-alasan tertentu. Contoh misalkan. Syaghalatna amwaluna, menyibukkan akan kami oleh harta-harta kami. Syaghalatna amwaluna, menyibukkan akan kami oleh harta-harta kami. Syaghalatna fi'il dan maf'ul. Syaghalat fi'il madhi, ta anis ini. Na dhamir muttasil dibina data sukun pada mahal nasab maf'ul syaghala. Di sini kenapa wajib didahulukan? Karena yang jadi maf'ul dhamir muttasil. Kalau dipisah udah nggak muttasil lagi, nggak boleh syaghalat amwaluna, nggak boleh. Nah, makanya contoh, bila yang menjadi maf'ul dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il, itu wajib mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Amwalu fa'il syaghala, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf amwaluna dhamir muttasil. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi amwalu jamak taksir, karena jamak taksir dianggap majazi, dianggap ta'anis majazi, makanya di fi'il boleh ada ta tadi, boleh juga enggak ada ta. Karena ini Quran kita baca apa adanya, syaghalatna. Kalau bukan Quran boleh syaghalana amwaluna boleh. Contoh lagi yang wajib mendahulukan maf'ul, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu, ketika menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya Ibrahim. Jadi dhamir rabbu kembali kepada Ibrahim. Ketika mencoba akan Ibrahim oleh Rabbnya, oleh Tuhannya. Wa huruf isti'naf, id daraf. Ibtala fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, Ibrahima fa'ilnya, hukum fa'il mansub dan nasab fathah. Rabbu fa'il Ibrahima, fa'il ibtala. Fa'il marfu' dan rafa' dhammah mudhaf rabbuhu ism dhamir. Di sini wajib mendahulukan Ibrahima, kenapa? Karena pada fa'il ada satu dhamir, rabbuhu ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul. Bila pada fa'il ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul, wajib mendahulukan maf'ul supaya dhamir kembali ke belakang. Kalau duluan rabbu, wa idzi betala rabbuhu Ibrahima, ketika mencoba oleh Tuhannya akan Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Berarti dhamir kembali ke depan nanti. Kalau awal rabbu, nggak boleh dhamir kembali ke depan. Dhamir itu selalu kembali ke belakang. Karena itu Ibrahimah mesti didahulukan. Jadi cara ingatnya biar mudah. Kapan wajib mendahulukan maf'ul daripada fa'il? Bila yang menjadi maf'ul dhamir muttasil dengan fi'il. Kedua, bila pada fa'il ada satu dhamir yang kembali kepada maf'ul. Karena dhamir itu kembali ke belakang, makanya maf'ul harus didahulukan. Kembali lagi aslinya fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian kadang-kadang fi'il, maf'ul, baru fa'il. Boleh. Kadang-kadang wajib. Fi'il dulu, wajib maf'ul, baru fa'il. Wa qad yataqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'ili jawazan nahu. Dan kadang-kadang terdahululah oleh maf'ul di atas fi'il dan fa'il. Kadang-kadang duluan maf'ul, sekalian maf'ul mendahulukan fa'il juga. Kadang-kadang terdahululah maf'ul di atas fi'il dan fa'il. Maf'ul dulu, kemudian fi'il baru fa'il. Ada yang seperti itu. Nisbah harus. Boleh. Contoh, fariqan kadzabu wa fariqan yaktulun. Akan satu kelompok mereka dustakan, wa fariqan yaktulun, dan akan satu kelompok mereka bunuh. Jadi fariqan di sini maf'ul muqaddam harus. Fariqan maf'ul muqaddam, hukum maf'ul mansub dan nasab fathah. Kadzabu fi'il dan fa'il. Nah, jadi kadzabu fi'il dan fa'il. Kadzabu fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, waw dhamir jamak, ini pada maharafa jadi fa'il. Jadi maf'ul mendahulukan baru fi'il dan fa'il. Yang enggak boleh didahulukan fa'il doang. Wa fariqan yaktulun, dan akan satu kelompok mereka bunuh. Wa wujuban, dan wajib. Ini. Dan kadang-kadang terdahululah maf'ul di atas fi'il dan fa'il, nisbah wajib. Ada juga yang wajib mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il. Contoh, fa ayya ayatillahi tunkirun, maka akan yang mana dari ayat Allah yang engkau ingkari? Fa ayya ayatillah tunkirun, asalnya engkau mengingkari akan ayat Allah Ta'ala yang mana? Jadi i'rabnya fa atah mungkin, atau fa tafni. Ayya maf'ul muqaddam. Jadi ayah isim istifham. Ada juga isim syarat macam-macam. Tapi dia di i'rab enggak dibina. Ayah
Kalau di sini istifham misalkan akan ayat Allah yang mana yang engkau ingkari? Ayat isim istifham. Jadi menjadi maf'ul, tanda nasabnya fathah. Mudhaf ayat ayati mudhaf ilaih. Mudhaf ayati Allahi mudhaf ilaih. Tungkirun fi'il dan fa'il. Tungkiru fi'il mudhari' merafa'kan fa'il, wa dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Jadi ayat ini maf'ul tungkirun, wajib didahulukan. Kenapa? Li'anna ismal istifhami lahu sadrul kalam. Karena bahwa sungguh isim istifham itu sabit baginya isim istifham itu sadrul kalam, permulaan kalam. Karena isim istifham apapun i'rabnya dia mesti di awal kalam. Arti sadrul kalam mesti di awal kalam. Enggak boleh terakhir. Enggak boleh tungkirun ayatillah, enggak boleh. Karena yang menjadi maf'ul isim, yang isim itu mesti berada di awal kalam, wajib mendahulukan maf'ul. Baik isim istifham, isim syarat, dan isim-isim lain yang mesti berada di awal kalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai bab fa'il dengan segala hukum-hukumnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.